apakah benar Pak Amin yang merancang semua bagaimana tentang amandemen undang-undang, ya kan, kemudian termasuk menjatuhkan Gus Dur. Kami dan kita semuanya membaca dan menonton bagaimana beberapa catatan-catatan Gus Dur tentang itu. Ya. Mungkin saatnya barangkali Pak Amin untuk menjelaskan kepada kita. Ya. Jadi saya akan mundur sebentar. Ya. Sesungguhnya saya setelah lulus SMA itu oleh ibu saya disuruh belajar agama di Al-Azhar, Kairo. Ya. Saya bilang, Bu, saya kan SMA gitu. Jadi saya bisa Gajah Mada, jurusan Gajah Mada gitu. Tapi karena ibu saya itu ingin saya jadi ulama waktu itu, ya, saya kemudian masuk ke IAIN, Fakultas Tarbiyah Ilmu Agama. Ya. Tapi alhamdulillah doa seorang ibu itu juga kesampaian ketika saya membuat PhD dissertation itu. Saya setahun ya mengumpulkan bahan itu di Kairo itu. Dissertation saya itu berjudul The Muslim Brotherhood, its kelahirannya, ya, kemudian kebangkrutannya dan kebangkitannya kembali. Ya. Nah, saya di Mesir itu alhamdulillah bisa membaca banyak buku, ya, terutama buku-buku ulama-ulama modern, bukan yang klasik itu, ya. Nah, kemudian saya kembali ke Chicago, lulus gitu. Saya kembali ke kampus gitu. Memang jurusan saya akademik saja, jadi sejak dulu saya ingin menjadi guru besar ya sampai selesai. Jadi saya berkhidmat di dunia akademik. Jadi bukan karena ketokohan saya, bukan gitu ya. Jadi waktu itu ada semacam ya bergabunglah ya, saya, Mas Faisal Basri, bahkan Pak Emil Salim, ya, kemudian dulu Pak Gunawan Muhammad yang juga memberikan masukan-masukan, ya, kemudian Adnan Buyung Nasution, ya, yang juga sangat galak waktu itu, ya, dan Permadi dan lain-lain lah, ya, dari berbagai sektor itu, ya. Nah, kemudian waktu itu memang ya yang mengatur mungkin Allah, ya. Tadi jadi tanggal 20 Mei itu ada ratusan ribu mungkin ya mahasiswa pemuda tuh, menduduki DPR MPR, ya. Kemudian waktu itu saya berkesempatan untuk memberikan ya pidato orasi 10 menit barangkali, ya. Terus saya mengatakan, Pak Harto, inilah suara masyarakat. Jadi mahasiswa itu suara dari seluruh masyarakat. Karena mahasiswa itu orang tuanya ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang pegawai negeri, ada polisi dan segala macam. Jadi Pak Harto, saya kira sebaiknya panjenengan mundur, ya, resign. Kemudian ini tanggal 20 Mei sore itu Pak Yusril Izzah Mahendra, teman saya itu, ya. Nah, Pak Yusril ini dulu kan penulis speech writer-nya Pak Harto. Kemudian datang menemui saya di rumahnya Malik Fajar waktu dia Dirjen Agama. Loh, siapa itu? Ada truk besar, jeep besar, kemudian banyak yang pakai pas pilpres dulu, ya. Ternyata yang keluar Mas Yusril Izzah itu. Dia bilang, Pak Amin, ini ada pesan dari Pak Harto gitu. Jadi kalau besok pagi itu yang mengganti Pak Harto itu Pak Habibie, gimana pendapat Pak Amin gitu. Loh, Mas Yusril kan itu kata konstitusi. Sudah salam hangat untuk Pak Harto, jadi sudah fix, jadi memang yang mengganti adalah Pak Habibie gitu. Jam 11 malam, Pak Yusril datang lagi
Pak Amin, tapi serah terimanya kan di MPR, MPR kan nggak bisa gitu. Saya bilang, beritahu Pak Harto, ya, kalau orang mau sholat jamaah di masjidnya banjir, nggak mungkin, ya bisa di jalan, asal nggak najis itu. Nah, jadi perkara serah terima itu tidak usah di MPR, di Binagra juga boleh gitu. Udah jangan telepon lagi, saya sudah ngantuk sekali, saya bilang gitu. Nah, kemudian saya jam 4 pagi mengundang TVRI, RCTI, segala macam lah ya, itu berkumpul di rumah dinasnya Malik Fajar itu. Saya mengatakan, saudara-saudara kalian, bahwa kita ini sudah sampai ke detik-detik kemenangan people power gitu ya. Jadi sebagai rasa syukur, besok kita berbondong-bondong datang ke Monas untuk mensyukuri nikmat dari Allah itu. Nah, kemudian tetapi karena tadi malam saya melihat sendiri mata kepala sudah tidak mungkin, maka besok kita pindah ke halaman DPR MPR. Jadi saudaraku, adik-adik mahasiswa, kalau ada yang kecewa, paling kecewa itu adalah saya, gitu. Karena terpaksa merubah pertemuan syukuran reformasi itu dari Monas ke halaman MPR. Nah, kebetulan di Jogja itu Ikhlasul Ulama, rektor UGM, dengan Pak Sultan Hamengkubuwono itu juga di alun-alun mengadakan yang sama, reformasi juga gitu. Ya. Tapi tanpa ada koordinasi. Tanpa koordinasi gitu. Ya. Nah, jadi kemudian mengapa waktu itu tokoh reformasi kan jadi 4 gitu. Jadi Pak Gus Dur, Bu Megawati, saya dan Pak Sultan, 4 orang itu ya. Waktu itu ya. Tapi jalan cerita lain lagi lah. Nah, jadi itu ya Mas. Jadi saya mungkin karena pemahaman Al-Quran yang saya baca, sunnah Nabi yang saya baca, memang dalam agama itu ada 2 sayap. Ibarat pesawat terbang, kalau mau terbang tinggi mencapai tujuan, itu ada 2 sayap. Ya. Yang pertama itu al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Yang di sini al-amru bil adli wa nahyu 'anil zulmi. Ya, itu dua-duanya ada dalam Al-Qur'an gitu ya. Jadi kalau amar nahi munkar itu domainnya itu domain familial, keluarga, komunal ya. Jadi perbaikan kehidupan pribadi ya. Tidak menyangkut kekuasaan. Tapi kalau hanya ini terus, ya mungkin masyarakatnya akan dibuat bagus. Saya kalau kekuasaannya ini zalim, ya maka tentu tidak ada gunanya. Makanya saya ingatkan, jangan lupa loh, yang satu itu al-amru bil adli wa nahyu 'anil zulmi. Ya. Nah, jadi dasarnya itu An-Nahl 90. Ya. Jadi setiap khotib, Mas Akbar, kalau mau turun itu 90% pasti baca ini. Ya. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa idzal qurba wa nahy 'anil fahsya'i wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun ya. Jadi Allah memerintahkanmu menegakkan keadilan ya. Kemudian melarang kemungkaran, fahsya, ke hal yang menjijikkan, kemudian al-baghi itu ad-dzulmi gitu. Kezaliman itu ya. Nah, dari situ kemudian ya itu pegangan saya gitu ya. Saya bukan ulama yang mempelajari kitab-kitab klasik ya, saya terus terang ya. Jadi ya ulama enteng-entengan lah gitu. Tapi saya insya Allah membaca benang merah Al-Quran itu memang menegakkan keadilan ya. Ya, Islam dikatakan religion of justice, agama keadilan. Jadi dimanapun kalau ada kezaliman itu biasanya orang Islam memang akan bangkit untuk mengkoreksi. Iya, gitu, iya. Ya. Ya. Ya itulah. Pak Amin, saya tidak memotong Bapak memulai
diskusi kita tentang itu karena menurut saya itu penting. Ya. Pada akhirnya juga kemudian orang bisa melihat secara utuh Pak Amin. Jarang saya mendengarkan penjelasan ini dari Pak Amin. Tetapi kemudian kembali lagi saya pada pertanyaan awal tadi bahwa ada beberapa informasi yang saya dapatkan Pak Amin sebenarnya tidak terlalu seperti yang kita tahu selama ini dalam proses reformasi itu, terkhusus bagaimana Gus Dur lengser, jatuh, bahwa ada kekuatan lain sebenarnya di balik Memang, ya betul. Makanya saya tanya Pak Amin, siapakah gerangan dan bagaimana pola kerjanya? Jadi begini, ya. Jadi saya itu bersahabat dengan Gus Dur, sesungguhnya bersahabat betul-betul. Ya. Bahkan yang mengendorse Gus Dur jadi capres itu kan saya, ya, di PP Muhammadiyah itu. Ya. Ini cerita mundur sedikit lagi, ya. Jadi waktu menjelang sidang umum MPR yang akan saya pimpin itu, Pak Habibie bilang, Pak Amin, pertanggung jawab saya sudah ditolak, tidak mungkin saya maju lagi. Ya. Nah, kemudian di sini ada Pak Wiranto, ada Pak Akbar, ada Pak siapa lagi banyak gitu, ya. Ini kursi ini yang kosong ini itu untuk Mas Amin, kita tunggu gitu loh. Nah, ini kami sepakat, ya, Pak Amin besok yang jadi capres. Tuh. Kata Pak Habibie. Kata Pak Habibie, ya. Saksinya masih hidup semua itu, ya. Ada Pak Wiranto, ada Pak Akbar dan lain-lain. Kemudian kan otak saya kan berpikir, wah, kalau Golkar, fraksi ABRI, partai saya, ya, waktu PAN, ya, Partai Keadilan, semua ya sudah. Bisa-bisa saya 76% gitu. Ya. Saya bilang, Pak Habibie, saya tidak mau Pak, gitu loh. Ada apa? Pak Habibie, saya minggu lalu sudah disumpah di bawah Quran untuk jadi ketua MPR selama 5 tahun. Gitu loh. Jadi Pak Habibie kan sudah membuat poros tengah. Kita insya Allah Gus Dur yang kita calonkan. Amin, tetapi ini macam-macam lah argumennya itu. Nah itu ada Mas Dawam dan Mas almarhum dan Adi Sasono. Saya katakan, Pak Habibie, saya ini kan sedikit banyak tahu sejarah Islam modern di negara kita ini. Ya. Jadi berkali-kali teman-teman NU itu selalu dibypass oleh Masyumi. Ya. Jadi setiap kali ada kursi kabinet atau setiap kali ada kesempatan jadi Perdana Menteri itu mesti ya Masyumi gitu, Masyumi dan PNI waktu itu. Ya. Terus akhirnya juga Pak Idham pernah jadi juga wakil Perdana Menteri juga. Ya. Jadi Pak, saya tidak mau gitu. Saya dipaksa Pak. Sekarang gini Pak Habibie, beri waktu saya 1 jam. Saya tak telepon ibu saya. Ini nggak ada di koran nih ya. Ibu saya, Bu, maaf pagi-pagi nih Bu, Bapak, Ibu sudah bangun sudah ada apa malam-malam? Gini Bu, saya ini kan diminta jadi capres dan kira-kira menang Bu kalau dipilih di MPR. Enak aja kamu gitu. Saya sudah melihat kamu dilantik jadi ketua MPR. Jadi presiden itu bukan kaflingmu, dapat kaflingmu. Kaflingmu itu ketua MPR 5 tahun, ya itu. Jangan begitu, nanti Allah nggak ridho. Nah, kemudian saya datang Pak Habibie, ibu sudah final, tidak ya sudah. Nah, kemudian waktu itu ketika Pak Gus Dur terpilih, ya saya pimpin sholawat badar Pak. Ingat toh sholawat. Ya, belum pernah di MPR ada sholawat badar itu. Ya. Karena kegembiraan kita. Dan lihat orang Muhammadiyah itu katanya malam itu semua alhamdulillah Gus Dur jadi presiden itu. Jadi waktu ukhuwah Islam itu betul-betul hebat itu. Ya. Makanya saya belum lama ini bertemu Pak Hamzah Has. Ya. Dia bilang Mas Amin sekarang sudah lain Mas Amin, umat Islam sudah berat keadaannya, sudah terpecah-pecah katanya. Dulu itu memang betul ya. Jadi ada rasa, jadi ada. Kami catat itu Pak. Jadi pada saat
kendali negara, saya menggunakan istilah itu, Pak Amin dan Gus Dur itu. Itulah masa terbaik antara NU dengan Muhammadiyah. Tapi pertanyaan saya itu tadi, Pak Amin. Jadi siapa sebenarnya yang menjatuhkan Gus Dur? Nah jadi begini, ya. Ketemu Gus Dur. Ya. Gus ini sudah serius ini gitu. Saya ingatkan lagi, pokoknya Gus, Anda tenang saja. Kemudian apa? Jangan macam-macam ngomongnya. Mas Amin jamin, saya jamin tidak akan lagi memorandum kedua. Saking gembiranya, terus dia itu memang sudah senang sekali mantunya Mas Amin. Terus dia nyanyi Bunga Solo sambil siul-siul. Ya. Ya Gus ya, gitu ya Gus ya Mas Amin Bismillah. Itu sudah saya peluk, sudah seperti itu. Jadi siapa Pak sebenarnya? Ya teman-teman itu, ya akhirnya serempak saja, serempak saja. Jadi waktu saya mengatakan siapa yang fraksi yang paling besar kita mulai itu PDIP gitu. Tahunnya berapa? 130 berapa gitu ya. Kemudian bukan dilengserkan ya, dimakzulkan apa ya kalau nggak salah. Pemakzulan. Pemakzulan ya. Semua berdiri gitu. Terus